Al-Kamal dari terakhir An-Nawal, yaitu suka memberi. Dua orang itu sekalipun jelek, sekalipun mungkin juga ganteng, nggak ada. Kemudian suka memberi, maka orang lain akan cenderung menyukai. Memberi ini memberi tenaga, memberi bantuan, dan tidak ada sosok yang lebih perhatian, lebih sayang, lebih cinta, lebih berkorban untuk kaum panjenengan melebihi Rasulullah SAW. Tahukah bapak-bapak, ibu-ibu, Kanjeng Nabi itu pernah suatu saat ketika berdua bersama istrinya Sayyidah Aisyah, Nabi itu tiba-tiba berdoa, Allahumma firli Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma asarrat wa ma ala nabi. Allah ampuni dosanya istriku Aisyah ini. Diriwayatkan itu Nabi lagi tiduran di pahanya, di kakinya Sayyidah Aisyah, kemudian berdoa seperti itu, ya Allah ampuni dosanya Aisyah istriku ini, dosa yang telah lalu, dosa yang mungkin dia tergelincir di masa yang akan datang, dosa yang dikerjakan terang-terangan atau sendiri. Ampuni ya Allah istriku Aisyah. Sayyidah Aisyah beruntung sekali didoakan suaminya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tersenyum lalu Sayyidah Aisyah pulang sama Uti dulu nggak apa-apa. Maka ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah, saya beli jajan. senang kau wahai Aisyah? Senang gitu Aisyah? Senang ya? Aku pengen jajan. Jawab oleh Sayyidah Aisyah, ya tentu ya Nabi. Ya senang sekali saya panjenengan doakan luar biasa. Yang doa panjenengan, yang didoakan istighfar, mudah-mudahan saya diampuni, senang ya Nabi. Tahukah hadirin hadirat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, wallahi demi Allah ya Aisyah, demi Allah ya Aisyah, doa yang baru saja saya mintakan kepada Allah untukmu adalah doa yang setiap malam saya minta kepada Allah untuk semua umat-umatku. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita ini sehari berapa kali kalau baca istighfar itu berapa kali? Paling mentok setelah sholat astagfirullah gitu. Nah itu nih masih ingat membaca apa? Membaca istighfar. Bukan Nabi. Setiap malam itu mikiri panjenengan sekali. Setiap malam mintakan istighfar untuk panjenengan. Tidak ada lupa. Setiap langkahnya Nabi itu yang dipikirkan panjenengan sekali. Kanjeng Nabi ketika sakaratul maut sampai diriwayatkan itu berbicara itu sudah tidak ada suara, sudah akhir-akhir Nabi kembali ke rahmatullah, tapi mulutnya itu masih bergerak. Diperhatikan kali para sahabat, ternyata lisan beliau itu ummati. Sampai Gusti Allah menyatakan, ya Jibril pergi kamu Muhammad. Kenapa dia kok sedih? Akhirnya didengar oleh malaikat Jibril, ummati. Balik ke Gusti Allah, ya Allah, kekasihmu Nabi Muhammad menyebut ummati. Akhirnya Gusti Allah saya menyatakan, ya Jibril, wahai Jibril, pergi ke hambamu kekasihku Muhammad, katakan inna sanurdika fi ummatik wala nasu'aka fi ya Muhammad. Ya, sampaikan ya Jibril kepada Muhammad bahwasanya aku akan membuat Muhammad hamba kekasihku ridho akan apa yang aku perbuat kepada umat-umatnya kelak, dan aku tidak akan mengecewakan dirinya akan apa yang aku kelak berikan kepada umat-umatnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Luar biasa. Lu sampai kalau rabu tak barzah di alam barzah di hari kiamat, yang dipikiri oleh Kanjeng Nabi itu bukan hanya keluarga, bukan hanya para teman, para sahabat, panjenengan sedaya umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lu keadaan yang begitu genting sehingga sebesar cinta siapapun orang yang cinta kepada kita kan, cinta suami kepada istri, istri kepada suami, kalau pada hari kiamat itu digambarkan para rawu saking dahsyatnya itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi.
Likul limri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Lu saking dahsyatnya niku hari kiamat. Orang itu lari daripada saudaranya. Lu sampai Allah Ta'ala menyatakan orang tua sama anak itu saling lari. Suami dengan istri pencar, bapak anak, bapak sama ibu pencar, suami dengan istri pencar, semua pencar. Cinta orang tua ke anak ini kan besar gitu. Meskipun saya baru punya anak masih usia 3 tahun, tapi kita itu rasanya dalam hati, kalaupun misalnya nyaman itu kita kasihkan untuk anak, kan ngoten nggih. Kanjeng Nabi SAW itu cinta kepada kaula panjenengan melebihi daripada cintanya orang tua kepada anak sekali. Orang tua ke anak itu kalau ada saatnya akan lari, kecuali satu. Bahasa Inggrisnya itu the one and only, satu-satunya yang akan menghadap kepada Gusti Allah, memikirkan keselamatan kita, berusaha selalu susah jika kita susah, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan sampai dikatakan para anbiya, para nabi itu kan maksud dijaga oleh Gusti Allah, tidak akan masuk ke dalam api neraka. Lalu itu keadaan sampai ada ulama yang mengatakan para nabi itu lupa bahwa mereka itu adalah orang yang nggak bakal masuk neraka. Orang-orang pergi ke Nabi Adam mengatakan jangan, Gusti Allah belum pernah marah, belum pernah murka sebagaimana hari ini. Saya nggak mampu, jangan minta tolong saya. Nafsi sendiri-sendiri, tidak bisa. Pergi ke Nabi Idris, sami mau. Nabi Adam, Nabi Idris, semua para nabi, Nabi Ibrahim, pembesar Nabi Musa, sampai Nabi Isa, nafsi nggak bisa. Allah Ta'ala belum pernah marah seperti hari ini, nggak bisa. Nggak sanggup saya memberi pertolongan orang lain. Sampai menghadap Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin daripada para nabi dan para rasul, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung kanjeng Nabi sujud menghadap Allah. Mungkin hadis yang sahih disebutkan dalam hadis Bukhari. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sujud berlalu, Nabi mengatakan, kalau ketika saya sujud, saya akan memuji kepada Allah dengan kata-kata pujian. Kata-kata pujian yang belum pernah dikatakan, yang belum pernah diungkapkan oleh satu orang makhluk pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan berikan kepada saya pemahaman akan pujian tersebut, saya puji kepada Allah. Kemudian ini kanjeng Nabi satu-satunya makhluk yang paling dicintai oleh Allah, yang nomor satu. Gusti Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, ya Muhammad angkat kepala. Terus ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, sujud kali Gusti Allah panjang sekali. Dan kita termasuk hamba-hamba, termasuk umat yang waktu itu para nabi memandang sujudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal alamin. Sujud sampai Gusti Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Wakul yusma'lak, katakan Muhammad, kamu ini orang hamba yang istimewa. Katakan apa yang kau inginkan, yusma'lak, akan didengar ucapan. Wasal tu'to, kamu pengen apa Muhammad, minta Muhammad, tu'to, kamu akan diberi. Wasfa'tu syafa', dan berikanlah syafaat ya Muhammad ya Rasulullah, karena engkau adalah hamba yang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru Nabi mengatakan ummati ya Rabb, ummati. Bukan juga Nabi niku sampai keliling di mana. Malaikat Malik itu kan keren luar biasa. Malaikat Malik saya mengatakan ya Rasulullah ya Muhammad, sampai engkau ini seolah-olah nggak ridho satu saja umatmu masuk ke dalam neraka, gak kamu sisain ya Rasulullah. Engkau ini gak ridho satu saja umatmu masuk ke dalam neraka. Gak ridho loh bro. Nabi SAW itu tidak ridho satu pun di antara kita masuk neraka. Makanya Rasulullah SAW itu menyatakan, bukan jadi ini jaminan. Kan tidak itu pun jamin mengatakan, beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umat
itu akan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Bukan kalau ngantuk dikit betul dikit. Kullu umat yadkhulul jannah. Ini jaminan. Semua umatku masuk surga. Nah, tapi wonten syaratnya para bapak-bapak ibu. Semua umatku akan masuk ke dalam surga. Illa man aba. Kecuali yang enggak mau. Niki aneh apa kok? Oh, dijak mlebu swarga kok. Boten pengin. Aneh apa boten? Aneh teman. Illa man aba. Kecuali yang enggak mau masuk surga. Para sahabat yang mendengar sabda Nabi bingung dulu. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Loh ya Nabi, loh memang ada yang gak mau masuk surga? Loh kok aneh? Kenapa ya Nabi yang gak mau masuk surga? Nah, ini buat kita oleh-oleh itu lagi, selain berpres, luar biasa lagi. Oleh-oleh ilmu, kata-kata Nabi apa? Kata-kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang nurut kepada saya, ngikut kepada akhlak saya, dakhalal jannah, jaminannya masuk surga. Wa man asani faqad aba. Tapi barang siapa yang kemudian nggak mau ikut dengan saya, faqad aba, maka dia telah nggak mau masuk surga. Gusti Allah pun menegaskan, satu-satunya para rawuh ingkang minulya, satu-satunya kunci kawula panjenengan mendapatkan cinta dan ampunan dari Allah, mendapatkan surganya Allah setelah tauhid kepada Allah adalah ngikut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gusti Allah pun menyatakan dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha," katakan ya Muhammad kepada mereka, jika kalian cinta kepada Allah dan ingin dicintai balik oleh Gusti Allah, satu jalan, fattabi'uni, ikutilah saya. Yuhibbukumullah. Yang pertama, Allah akan cinta kepada kalian. Yang kedua adalah wa yaghfir lakum dzunubakum. Cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hal yang indah, adalah anugerah yang besar. Namun dicintai oleh kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hal yang tidak ternilai harga. Cinta kepada Nabi ini mulia, namun dicintai balik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini hal yang istimewa. Bagaimana caranya dicintai oleh Nabi? Gampang, ikut akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi berdakwah, inna min aqrabikum ilayya wal qiyamah wa min ahabbikum ilayya ahasunul akhlaq. Sesungguhnya yang paling dekat kelak bersama saya di surga, dan yang paling saya cintai adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Para aulia itu para wali niku mlebu swarga boten karena amal-amal mereka saja. Ini sebagai penutup. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan, inna abdala ummati la yadkhuluna jannah bi kasrati sholatil walasiyah. Nah, sesungguhnya para wali abdal daripada umat itu masuk ke dalam surga bukan hanya gara-gara banyaknya sholat dan puasa mereka, meskipun mereka para wali luar biasa. Oke, warga Tegal Boro ini, masya Allah, amalannya banyak sekali. Tapi bukan gara-gara banyaknya sholat dan puasa itu saja, melainkan tiga melainkan karena salamatis sudur. Para wali itu mendapat kemuliaan di surga Allah. Yang pertama, niki akhlak yang luar biasa. Yang pertama adalah selamatnya hati daripada segala penyakit. Mereka para wali itu masuk surga gara-gara hatinya dijauhkan daripada sifat sombong, dijauhkan daripada sifat ujub bagi diri, dijauhkan daripada sifat-sifat riya, amal untuk orang, dijauhkan daripada rasa hasud, iri dengki, dijauhkan dari rasa merendahkan orang lain. Ini
Yang kedua adalah sakhawatul nufus, kedermawanan. Nah, makanya tidak ada wali yang medit. Ini wali murid, wali santri, ya mungkin medit. Tapi ini saya ingin jadi wali Allah, nggak kok medit misalnya. Ada pengemis ya minta, nggak usah ya, nggak mungkin jadi wali ini. Wali murid mungkin, wali Allah nggak mungkin. Nah, soalnya ciri-cirinya apa? Sakhawatul nufus, dermawan. Guru kaula lahir Abdullah bin Muhammad Baharun dan guru putranya Pak Sugeng nih doakan mudah-mudahan lancar barokah manfaatnya. Mas Zidan Pak? Mas Zidan nih, Masya Allah. Hari ini belajar di Al-Akhdar, kaula juga dulu belajar di sana. Ini beliau mengatakan as-sakha babul fatah minallahi ta'ala. Kedermawanan itu adalah pintu pembuka segala barokah dan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun rahasianya Allah. Jika panjenengan kok lorman kepada pengemis, kepada anak-anak yatim, kepada orang yang perlu dibantu, sebelum mereka minta panjenengan kasih, niku adalah pintu barokah terbesar dari Allah, pintu rezeki yang min haitsu la yahtasib, yang tidak diduga. Lagian saling memberi itu adalah salah satu wasilah, salah satu perantara untuk saling menyayangi, saling rukun, saling cinta. Nabi SAW itu menyatakan tahadu tahadu. Salinglah kalian itu memberi, maka kalian akan saling mencintai. Nah ini luar biasa, sedikit. Itu ada refreshnya nih. Ini yang gak ngantuk ini mudah-mudahan dapat begini, amin ya rabbal. Ini terobosan yang luar biasa. Jadi sebagaimana tadi disebutkan oleh Pak RT, ini termasuk cara meluapkan rasa syukur bahagia atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk sebetulnya dalam rangka menjaga kerukunan, keharmonisan daripada RT-nya beliau. Masyarakat khususnya Tegal Boro Indah ini tahadu salinglah kalian memberi, maka kalian akan saling mencintai. Jadi apa namanya, yang pertama salamatus sudur, yang kedua sakhawatul nufus, yang terakhir mulawu akhlak yang menyebabkan para wali itu dimuliakan kali Gusti Allah masuk ke dalam surga adalah ar-rahmah bi kulli muslim. Memiliki rasa sayang, rasa peduli, rasa perhatian, rasa prihatin kepada semua saudaranya muslimin muslimat, tanpa memandang usia, tanpa memandang dari mana, tanpa memandang apa. Sampai Nabi SAW ini bisa kita bayangkan, Nabi SAW itu para ulama sampai mengkaitkan keimanan kita kepada Allah dikaitkan dengan kecintaan kita kepada sesama. Nabi itu sampai menyatakan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna amalan tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia merasakan kegembiraan akan kegembiraan yang dirasakan saudaranya sebagaimana merasakan kesedihan yang dirasakan oleh saudaranya. Memiliki rasa, misalnya kok tombone tuku motor anyar, panjenengan senang nomor susah, senang nomor susah, senang gitu, Masya Allah. Nah, senang nomor susah. Nah, ini kita jawab bahwa dalam hati masing-masing. Ketok misalnya kalungnya emas anyar ya, kira-kira Masya Allah, alhamdulillah ikut senang saya gitu. Panjenengan beli kalung baru, perhiasan baru, alhamdulillah saya senang. Apa kebalikan ini? Tambah dirasa nih. Paling utang mungkin, paling imitasi ya. Jawabannya masing-masing. Indikasi keimanan, kesempurnaan iman dawuh Kanjeng Nabi niku ketika kita bahagia dengan kebahagiaan saudara kita, ketika kita susah dengan kesusahan saudara kita. Sepeda motornya temannya di maling misalnya, lu ya Allah susah saya, bapak di maling, alhamdulillah udah dari kemarin-kemarin hilang kan.
indikasi. Pernah suatu ketika ini diceritakan dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Ada seseorang itu bertamu ke rumah temannya. Nah kok buahnya tikus, bro? Tikus itu di mana? Di dalam rumah. Maka oleh temannya itu ditegur. Loh, Pak, kok banyak tikus? Apa jadinya ada pelihara kucing? Pelihara kucing aja, nanti kucing itu yang makan tikus. Nanti insya Allah bilang tikus-tikus itu bakal pergi. Akhirnya orang tersebut mengatakan, oh iya betul kan, betul ya pelihara kucing ya. Terus insya Allah saya tak pelihara kucing kan banyak sekalian, hilang ini gitu. Akhirnya tahu beberapa hari kemudian disambangi balik. Nah, tikus ini bukan tambah sedikit tambah banyak. Bukannya panjenengan pelihara kucing kan? Bukan saya kemarin sudah pesan pelihara kucing Pak, biar tikusnya hilang. Dijawab, gitu betul Pak, betul. Panjenengan betul. Jika ingin mengusir tikus dari rumah ini pelihara kucing. Dan saya sebetulnya sudah hampir memelihara kucing Pak. Tapi saya khawatir. Nah kalau rumah saya ini banyak tikus, saya pelihara kucing, nanti tikus ini larinya ke tetangga-tetangga saya. Nah kalau tikus ini pindah hijrah ke tetangga-tetangga saya merasa senang rumah saya kosong dari tikus. Tapi kan berarti saya senang akan atas penderitaan orang lain. Dan saya teringat Kanjeng Nabi menyatakan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan seseorang selama dia belum merasakan gembira sebagaimana kegembiraan orang lain. Sehingga hadirin rahimahumullah, masih banyak sekali sebetulnya pelajaran, tapi di kesempatan yang singkat ini mari kita lebih meneladani Rasulullah SAW. Kita bawa setidaknya 3 tadi saja minimal. Salamatus sudur, menjaga hati daripada segala penyakit. Wasakhawatul nufus, belajar dermawan, jangan berkedip. Orang yang mati itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat sama neraka. Orang yang lemah itu dekat sama Allah, dekat sama manusia, jauh dari neraka, dekat dari surga. Salamatus sudur, wasakhawatul nufus. Yang terakhir, ar-rahmah bikulli muslim, memiliki rasa sayang, memiliki rasa kepedulian terhadap saudara-saudaranya muslim. Ada yang mungkin belum begitu paham agama, diajak belajar. Nah ini kebetulan saya ini ya masih tetangganya Pak dengan ya sebetulnya. Saya ini di timurnya Masjid Al-Falah, apa dengan kertas orang mebel ini Bang Hasim. Nah itu saya ada di situ. Kebetulan setiap hari Ahad malam Senin, nah itu saya buka pengajian untuk umum. Nah ini Masya Allah Pak RT ini Pak Sugeng, nah ini Ustaz Muhammad juga biasa hadir. Ini malam Senin, monggo. Saya sebagai tetangga Panjenengan Sedoyo, mengundang untuk laki-laki kali ini, untuk laki-laki umum ba'da maghrib setiap malam Senin. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Allahumma jalla wa ala hada jalan marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la minna wa la hawalina syaqiyyan wa la mahruman babika maqbuda. Allahumma atina billahi wa ja'alna mimman yusari fil waqt wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa subhanahu wa ta'ala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.